Oke, baik. Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian dan Sobat Healthcare dimanapun Anda berada. Nah, senang sekali nih akhirnya kami bisa menyapa kembali Bapak Ibu sekalian di webinar Health Talk Ciputra Medical Center. Nah, ada peribahasa tak kenal maka tak sayang nih. Nah, mungkin ada Bapak Ibu sekalian yang baru pertama kali bergabung bersama kami. Sebelumnya perkenalkan saya Jonathan yang akan menjadi host pada webinar Health Talk kali ini dan akan menemani Bapak Ibu sekalian selama sepanjang acara. Nah, seperti yang diketahui bahwa pada webinar Halto kali ini kita juga mengusung tema yang seperti yang kita ketahui sebentar lagi kita akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Jadi kita juga akan merayakannya dengan cara membahasnya di topik kali ini dengan mengangkat tema Merdeka dari Kecemasan. Nantinya akan ditemani juga oleh narasumber-narasumber yang sangat profesional dan juga berpengalaman tentunya psikolog dan psikiater dari Ciputra Medical Center. Selamat siang, Dokter Lois. Apakah sudah bergabung bersama kami? Hai Jonathan, selamat siang. Selamat siang Sobat Halo, Healthcare. halo Dok. Wah, Dok, ini senang sekali Dok. Akhirnya kita bisa menyapa kembali ya Dok, Sobat Healthcare melalui webinar Health Talk kali ini karena lumayan sudah eh, cukup lama sebetulnya kita jarang tidak mengadakan webinar Health Talk kali ini. Oke, mungkin untuk jump in langsung ke topik utama inti acara kali ini, saya serahkan untuk moderator kepada Dokter Lois. Silakan Dok. Baik, terima kasih Jonathan. Oke, selamat siang Sobat Healthcare. Perkenalkan, saya Dr. Lois Risnauli. Saat ini saya akan memandu Sobat Healthcare semuanya dalam webinar Health Talk kita, Merdeka dari Kecemasan, Kenali dan Atasi Masalah Gangguan Kecemasan. Pembicara kita siang hari ini ada dua orang pembicara, yaitu pembicara pertama Ibu Christina Teja. Eh, Selamat siang Ibu Christina. Selamat siang, Dokter Lois. Apa kabar? Sehat Ibu, gimana Bu? Sehat Bu? Ya, puji Tuhan, baik. Puji Tuhan. Baik Ibu, boleh diteruskan bincang-bincang ini Baik, dimulai dengan saya pemaparan kita share siang hari screen ini. dulu ya. Silahkan Ibu. Perkenalkan, nama saya Christina Teja. Saya seorang psikolog klinis berpraktik di Ciputra Medical Center. Hari ini kita akan membahas tentang cemas gitu ya. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian di sini yang punya teman, kenalan, kerabat, atau mungkin punya remaja di rumah yang mungkin termasuk dalam golongan sobat overthinking ya, atau mudah panik, mudah emosi gitu ya, ajak masuk ya kita karena akan diskusi banyak banget di sini, terutama kita juga nanti akan berbarengan dengan Dokter Niko ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa tukar pikiran bersama-sama dari sudut pandang psikologi seperti apa, dari sudut pandang psikiatri seperti apa. Oke? Nah, kenapa sih topiknya cemas? Kayaknya cemas ini bukan satu apa ya hal baru ya. Cemas itu kayaknya udah mungkin kayak tren ya, karena anak-anak pun sekarang udah bisa nyebut cemas begitu. Oh, saya cemas nih gitu. Ya. Nah, ternyata cemas itu 10 tahun kebelakangan ini itu sangat meningkat drastis ya, terutama setelah pasca COVID ya. Dan ini tidak terjadi di Indonesia saja, tapi juga terjadi di luar negeri. Artinya apa? eh, Sampai ada sebutan anxiety epidemic ya, saking banyaknya orang yang mengalami cemas ini, dan pada prakteknya pun memang terkonfirmasi bahwa sering sekali orang mengalami cemas. Cuman yang sering kali saya temukan adalah orang awam jadi sulit membedakan mana cemas yang perlu dikhawatirkan, mana cemas yang sebenarnya itu sangat wajar terjadi, terutama di era zaman sekarang ini kan apa ya, semua serba harus cepat, semua harus serba efisien, semua bisa dikerjakan dari mana saja, sehingga load di otak tuh sangat penuh sekali gitu ya. Nah, jadi dalam webinar kali ini kita akan diskusi kira-kira mana sih cemas yang perlu di proses lebih lanjut. Mungkin kita akan mulai dari mana datangnya cemas itu ya. Cemas itu adalah perasaan takut, khawatir akan sesuatu ya, yang mengancam baik sedang terjadi, akan terjadi, atau bahkan belum terjadi aja udah ketakutan begitu ya. Nah, aspek yang mempengaruhi kecemasan tuh ada tiga, yaitu fisik ya. Fisik itu biasa berkaitan dengan cara berpikir kita. Sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam otak kita? Nanti kita akan todong Dokter Niko ya, tanyain sampai puas kira-kira sebenarnya apa yang terjadi dengan otak kita.
Lalu ya rasa itu sendiri ya ada cemas, takut ya, terus perilaku. Nah, di sini nanti kita akan bahas perilaku-perilaku seperti apa yang menggambarkan seseorang itu sedang cemas. Karena hal ini sering banget kita temukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan cemas merupakan reaksi yang normal sebenarnya yang diberikan oleh otak untuk kita sebagai manusia itu untuk lebih berhati-hati. Nah, dari mana sih datangnya cemas gitu ya? Karena kalau misal pasien datang, terutama kalau misal bawa anak-anak mereka, mereka selalu bilang, Bu Tina, sebenarnya ini saya salah apa sih ya? Kok anak saya bisa sampai kecil-kecilnya udah cemas gitu? Nah, cemas itu sebenarnya adalah alarm pada otak ya. Jadi kalau nih di gambar kita lihat di tengah otak sini ada bagian otak yang kita sebut sebagai amigdala. Di amigdala ini adalah satu bagian otak yang memproses area perasaan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, teman-teman sekalian merasa takut gitu ya, senang, sedih. Nah, termasuk kalau lagi jatuh cinta gitu ya. Nah, ini berproses di tengah sini. Jadi kenapa orang kalau lagi jatuh cinta suka buta mata gitu ya, buta realita? Ya iya, karena beda area otak gitu ya. Nah, cemas itu sebenarnya pada awalnya tidak ada, ya. Jadi bayi yang lahir itu sangat pure, sangat netral ya. Mereka tidak punya rasa takut, mereka tidak punya rasa hati-hati. Itu kenapa kalau kita lihat anak-anak kecil mereka akan jalan di pinggir tangga, di mana nggak ada rasa bersalah, nggak ada rasa takut gitu. Kenapa? Karena proses pembelajaran rasa takut itu masih berlangsung, ya. Sehingga apapun yang direkam pada saat anak-anak ya sudah pasti akan menjadi satu bagian memori dalam otak ya. Jadi kita mesti ingat bahwa takut, khawatir, cemas merupakan hasil pembelajaran yang berulang sehingga membuat sebuah pola. Tapi apakah semua rasa cemas itu datangnya dari proses pembelajaran? Nah, kita akan bahas nanti selanjutnya. Sekedar penjelasan singkat bahwa cemas itu modelnya banyak sekali ya. Model cemas itu kalau di buku kitab kesehatan mental lah ibaratnya ya, itu bentuknya banyak, termasuk cabut-cabut rambut, gigit kuku, kopet-kopet apa kulit tangan gitu ya. Itu semua dalam kerajaannya si cemas. Cuman pada umumnya cemas itu biasanya adalah ya sesak nafas, gemetar gitu ya, susah untuk berpikir ya. Nah, ini hati-hati di sini Bapak Ibu. Yang siapa yang seringkali merasa bahwa oh kayaknya saya nggak bisa konsentrasi nih gitu ya. Nah, itu perlu diperiksa lebih lanjut. Apakah itu memang hanya sekedar masalah kognisi ya, masalah kesulitan fokus, atau jangan-jangan Bapak Ibu sebenarnya dalam kondisi cemas ya. Nah, ini seringkali sulit dibedakan dengan seperti misalnya serangan jantung ya, karena nanti dia juga akan sampai GERD dan lain-lain. Nah, itu nanti Dokter Niko akan jelaskan lebih lanjut. Nah, ini kita lihat pada saat cemas. Kalau kalau kita lihat ini ya, kalau kita tahu bahwa kita sedang deg-degan, ketakutan, gemetar gitu ya, terus pusing gitu ya, keringat dingin gitu. Itu jelas kalau lagi cemas. Cuman sering sekali ada sikap-sikap sehari-hari yang tidak merasakan begitu, oh badan saya biasa aja gitu. Tapi itu termasuk gejala cemas. Kita lihat, ada tiga macam apa state ya, tahapan di mana seseorang itu sedang dalam kondisi cemas. Yang pertama adalah flight. Flight itu gejala-gejalanya modelnya adalah kita selalu cenderung menghindar dari tanggung jawab ya. Jadi setiap kali dikasih PR, dikasih tugas, dikasih project begitu yang menghindar. Ya, siapa Bapak Ibu di sini yang kalau misal dapat WhatsApp dari atasan, aduh nanti aja lah gitu ya. Besok aja, besok aja, besok aja, terus tiba-tiba lupa ya, menunda-nunda pekerjaan ya, itu termasuk dalam flight response ya. Jadi cenderung menghindari tanggung jawab ya, atau berdoa misalnya nih mau lomba gitu ya besok misalnya anak-anak atau misalnya Bapak Ibu mau menghadirkan satu meeting atau kegiatan yang penting, terus kalau misalnya gagal itu kita bersyukur, aduh alhamdulillah puji Tuhan nggak jadi gitu ya. Itu sebenarnya adalah gejala cemas. Karena apa? Kita bersyukur untuk waduh saya mending cabut deh dari kondisi yang penting itu ya. Akibatnya apa? Akibatnya kita jadi susah untuk fokus. Ketika kita susah fokus, nah itulah muncul jadi satu lingkaran setan. Artinya adalah kita menghindar, jadi nggak fokus, ngulang lagi begitu. Performanya jelek,
terus nanti menghindar lagi, bolak-balik cycle-nya seperti itu. Ya, nah selanjutnya adalah seperti yang tadi saya sampaikan, ya ada fidgeting, goyang-goyang kaki, ya apa kalau misal di meja suka tek 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 gitu ya, terus gigit kuku, ya, terus abis itu cabut-cabut rambut, ya siapa nih yang di sini suka cabut-cabut rambut, ya, nah terus siapa mungkin kebanyakan ibu-ibu ya di sini yang seringkali karena kerjaan rumah itu banyak, seksi sibuk tapi kerjaan kayaknya nggak beres-beres. Terlepas dari memang kerjaannya banyak ya, gitu. Jadi, oh iya, abis ini harus itu. Ini bisa juga tampak pada anak-anak. Jadi coba Bapak Ibu perhatikan pada anak-anak juga, ya. Jadi misalnya sibuk ngapain? Saya tuh sibuk banget, saya banyak yang dikerjain, tapi pas dievaluasi, ya nggak beres kerjaannya, ya. Karena apa? Otaknya tuh kacau. Ya, nah ini sebenarnya bentuk dari cemas. Sehingga pada saat anak lagi ribet begitu, atau misalnya istri lagi ribet begitu, terus dibentak, ngapain aja sih dari tadi? Wah, kita langsung drop. Ya, nah lalu ada juga menunda pekerjaan seperti tadi ya. Jadi kalau misalnya menghindar, otomatis pekerjaan-pekerjaan jadi tertunda. Itu adalah flight response. Selanjutnya adalah fight response. Ini kenapa tadi di awal sesi saya mengajak rekan-rekan untuk ajak kerabat-kerabat yang mudah emosi untuk join in ke sini. Karena mudah emosi juga menjadi salah satu tanda bahwa Anda sebenarnya sedang cemas, ya. Jadi kalau misalnya sambil kerja sambil ngomel gitu ya, terus sangat responsif. Jadi baru baru misalnya, kamu kenapa hari ini gitu, kok tumben bangunnya terlambat gitu ya. Kenapa sih emang? Emang aku nggak boleh bangun telat? Emang aku nggak boleh bangun siang-siang gitu ya? Nah, itu emosinya langsung mencuat. Nah, itu juga kita sebut sebagai fight response. Artinya dia selalu menyerang eksternalnya dia, ya. Ujung-ujungnya apa? Sikapnya jadi agresif, ya. Jadi jangan tanya kenapa orang tua yang kalau misalnya di rumah stres itu bisa jadi cenderung kasar kepada anak karena kondisinya mereka sedang cemas. Cemasnya ada masalah apa sih? Orang hidup udah bahagia, duit udah dikasih, suami ganteng, selalu standby di rumah, misalnya begitu ya. Nah, ini nanti kita akan cek ke belakangnya lagi. Kira-kira cemas itu penyebabnya kenapa ya? Selanjutnya adalah mudah tersinggung, ingin mengendalikan diri, kerjaan itu secara mandiri gitu ya. Jadi susah untuk percaya pada orang lain. Semua mau dikerjain sendiri ya. Jadi susah untuk mendelegasikan tugas-tugas kepada orang lain, termasuk meskipun punya ART. Ya, nah ini juga termasuk nanti berkaitan dengan bagaimana dia menjalani sebuah hubungan. Ya, jadi kalau sama hubungan selalu nyolot gitu ya. Kalau ngomong tuh emang nggak bisa, emang kenapa? Gitu ya. Jadi yang sebenarnya saya paham sekali sebenarnya itu sangat tidak dimaksudkan oleh orang tersebut. Ya, nah fight sudah gitu ya. Kalau flight nggak mampu, nggak beres gitu cemasnya, fightnya nggak beres, maka seseorang akan jatuh ke dalam fase namanya kita sebut freeze. Ya, freeze itu otak tuh tiba-tiba kayak ngeblank, kosong, tidak bisa berpikir apa-apa, ya. Apa-apa dia bilang nggak tahu, terserah, bebas, nggak tahu, bebas gitu ya. Otomatis apa? Ya kita jadi susah menyelesaikan tugas gitu ya. Dan coba kalau Bapak Ibu lihat ya, ciri khas dari freeze ini mirip nggak kalau sama gejala-gejala ADHD? Ya, suka ngayal, jadi susah beradaptasi, mudah berasa bosan, tidak berdaya. Ini mirip-mirip nggak dengan ADHD atau depresi? Ya, sangat mirip sekali gitu ya. Itu kenapa perlu pemeriksaan yang lebih komprehensif kita untuk memastikan ini tuh cemas, ADHD, depresi atau apa nih gitu. Karena mereka sangat apa? Bersinggungan sekali gitu ya. Nah, jadi saya harap setelah kita sharing dari webinar ini kita sebagai orang yang hidup di sekeliling yang mungkin punya gejala cemas, kita jauh lebih bisa memahami orang-orang sekitar kita. Nah, tadi kalau misal kita berbicara tentang cemas, memang datangnya dari anak-anak, begitu ya. Emang faktor apa lagi sih yang bikin orang cemas gitu ya? Pertama adalah genetik, kedua proses otak, ketiga pengalaman, empat pola asuh, lima adalah trauma. Tapi secara genetik saya mesti bilang dulu bahwa bahkan dari sejak seseorang di kandungan itu, cemas itu sudah bisa direkam. Ya, jadi bagi bapak ibu di sini, nggak bapak ya, ibu-ibu di sini yang mungkin sedang hamil, mengandung ya, perhatikan kondisi emosional Anda.
ya. Karena pada saat kita merasa cemas, khawatir, takut, sedih begitu semua akan apa ya, akan terkoneksi dengan si bayi ya. Jadi bayi akan ikut merasakan ya. Nah, jadi kalau ketika hamil saja sudah bisa menularkan itu ke bayi ya, diturunkan itu ke bayi, sudah pasti orang tua atau bahkan kakek nenek atau bahkan om tante yang masih sedara yang memiliki riwayat cemas sudah otomatis menurunkan itu ke bawah-bawahnya ya. Seberapa besar itu yang tidak bisa diprediksi ya. Ada yang persentasenya kecil, ada yang persentasenya besar ya. Jadi setelah itu diturunkan ke anak, apakah kalau misal orang tuanya cemas, anaknya pasti cemas? Ya belum tentu juga karena kita lihat ada nomor 2, 3, 4, dan 5 bahwa semua masih ada persentase lain seperti proses otak ya, pengalaman ya. Jadi di pengalaman ini yang tadi saya bilang termasuk di dalamnya adalah apakah dalam pengalaman hidup itu terus-terusan digempur oleh masalah. Ini sebenarnya suatu faktor eksternal yang kita sama sekali nggak bisa kontrol. Contoh, dibully sama teman ya, dibully sama teman atau misalnya ketemu jalan di pinggir jalan, di catcalling sama orang sekitar. Nah itu kan satu pengalaman yang kita nggak bisa kendalikan ya, termasuk bahkan keluarga-keluarga besar gitu, misal kakek, nenek, om, tante gitu ya, yang memberikan satu penilaian dan itu meningkatkan satu kecemasan kita, itu juga sesuatu faktor eksternal yang kita nggak bisa kendalikan ya. Yang mana kalau kita sudah punya bibitnya, ketika disulut sudah pasti dia lebih meningkat. Sama saja seperti kayak misal orang diabetes. Jadi kalau misalnya genetiknya sudah ada diabetes ya, dia tidak makan manis-manis saja sudah ada potensinya. Ditambah lagi dengan makan-makan yang manis atau misalnya makanan karbo yang tinggi gitu ya, dia akan mencuat juga. Cemas juga pada dasarnya sama ya. Nah, selanjutnya ketika misalnya kita anak gitu ya, kita mendapat satu pengalaman yang nggak baik. Tergantung lagi nanti pola asuhnya seperti apa. Apakah keluarga memberikan respon yang positif atau tidak? Apakah keluarga menjadi support system yang baik apa tidak? Jika keluarga bisa memberikan support system yang baik, ya, otomatis mungkin kadar cemasnya itu tidak terlalu tinggi. Tapi coba Bapak Ibu bayangkan ya. Jadi kalau misalnya pengalaman hidupnya aja udah pahit gitu, ditambah lagi support system dari keluarga minim, itulah cikal bakal cemas yang sifatnya nomor 5, trauma. Tadi masih ingat di slide yang pertama bahwa cemas adalah sebuah pola yang terekam. Ya, sama trauma juga begitu. Jadi kalau setiap kali dia curhat sama orang tua atau sama temen, terus temennya nyebarin itu ke teman-temannya sekali, itu udah trauma sekali itu ya. Kedua kali terjadi lagi, ketiga kali terjadi lagi, itu sesuatu yang nggak bisa kita kontrol ya. Nah, otomatis itu akan menjadi trauma. Ya, nah trauma ini yang seringkali pecah menjadi gangguan cemas ya. Jadi kalau misalnya tadi cemasnya ada cuman misalnya cemas oh ya mau ujian, mau lomba nyanyi atau misalnya mungkin ada satu kegiatan besar gitu ya atau mungkin lupa bikin PR, tesnya jelek gitu. Itu sebenarnya cemas-cemas yang masih sangat wajar sekali ya. Tapi kalau misalnya cemas itu sudah sampai tidak beralasan dan seringkali nih ya pop up. Jadi kita nggak lagi ngapa-ngapa, kita nggak lagi mikirin apa-apa, kita cuman misalnya lagi having fun gitu ya. Terus tiba-tiba dia flashback, ketakutan pengalaman yang menakutkan itu kita sudah sebut sebagai trauma. Ya. Nah, kalau tadi kita ngomongin soal trauma, pola asuh, dan lain-lain, pada saat dewasa sudah pasti itu menjadi satu pola pikir. Pola pikir artinya begini, gue nggak boleh cerita sama orang lain. Gue harus keep sendiri. Karena kalau gue cerita sama orang lain, nanti orang lain akan ngejudge gue. Gitu ya. Itu yang tadinya trauma akan berubah menjadi pola pikir. Atau kita sebut sebagai thinking error ya. Jadi awalnya adalah genetik, selanjutnya adalah pola asuh ya, support apa enggak. Nah, lingkungannya baik apa tidak. Nah, selanjutnya adalah fisik. Apakah dia ada gemeter, sesak nafas ya. Kalau anak-anak tuh kelihatan kalau misalnya kecil-kecil makannya padahal udah bagus, tapi GERD lah, sakit lambung ya, sering diare begitu ya. Lama-lama itu akan terekam oleh otak sehingga itu menjadi satu habit ya, satu pola pikir, uh, bahkan bukan pola pikir saja, kita sebutnya adalah automatic response.
Artinya adalah setiap kali misalnya orang nembak, langsung diocehin gitu. Jadi setiap kali orang koreksi, "Eh, sorry Budi gitu ya, kayaknya kerjaan kamu yang ini masih ada kurang sedikit deh. Wah, berarti aku nih bodoh. Wah, berarti aku nih nggak bisa nih kerjaan. Kayaknya gue mesti resign segala macam." Nah, itu artinya apa? Artinya itu sudah menjadi satu pola pikir, otomatis muncul. Kalau misalnya dikasih tahu, ya kan bukan berarti lu bodoh gitu. Ya gue ngerti sih, tapi entah kenapa opsi pikiran pertama yang datang itu adalah gue kayaknya nggak bisa gitu ya. Jenis-jenis thinking error sangat banyak sekali. Biasanya itu nanti akan dibahas pada sesi terapi. Tapi beberapa contoh yang sering kali terjadi adalah misalnya kalau mau kalau mau harus lakukan yang terbaik. Kalau nggak baik mending nggak usah gitu ya. Nah, siapa nih di sini teman-teman yang punya pemikiran seperti itu ya? Jadi gue kalau mau langsung yang bagus, kalau nggak bagus nggak mau gitu. Jadi terlalu black and white ya. Terus ada pemikiran bahwa menuntut. Nah, ini seringkali muncul dalam hubungan. Kenapa sih dia kak nggak jemput aku? Harusnya dia tahu lah kalau aku tuh nggak suka terlambat begitu ya. Atau semua laki-laki sama ya. Perempuan tuh semua sama aja deh. Nyebelin, ngeselin begitu ya. Jadi menyamaratakan semuanya hanya karena kita punya pengalaman yang tidak enak. Ujung-ujungnya apa? Bias ya, penilaian kita jadi bias dan itu yang membuat nanti ujung-ujungnya relasi sosialnya jadi nggak bagus. Artinya adalah orang tidak nyaman berteman sama kita. Selanjutnya adalah feeling aku tuh dia punya niat jahat, jadi pakai assume. Jadi aduh kayaknya feeling gue kayaknya laki gue selingkuh deh. Feeling gua kayaknya dia tuh ngomongin gue di belakang gitu ya. Nah, itu juga hati-hati. Itu juga sudah termasuk satu pola pikir ya, thinking error yang ujung-ujungnya nanti akan membuat kita merespon sesuatu jadi nggak tepat ya. Termasuk di dalamnya misalnya adalah aduh nanti kalau nggak bisa gimana ya. Aduh kalau nanti dia apa mutusin gua gimana ya. Aduh nanti kalau gua married terus nanti suami gua jahat segala macam gimana ya. Jadi nah, pikirannya sudah sampai kemana-mana. Nah, em, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa cemas adalah wajar, tapi cemas seperti apa yang Bapak Ibu perlu perhatikan lebih lanjut, termasuk mohon bantuannya yang sudah menjadi orang tua, perhatikan pada anak-anak. Ya, kenapa saya bilang begini? Karena tingkat kasus kecemasan pada anak tuh juga cukup signifikan. Cemas yang umum adalah reaksi normal terhadap stres. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di kantor ada eh, kolega atau atasan yang memang lebih needy, lebih menuntut atau kerjaan loadingnya lagi banyak dan Anda cemas, itu adalah wajar, ya. Jadi bagi teman-teman di sini yang mungkin juga ada remaja di sini, early 20s gitu ya, jangan buru-buru resign, ya, cari kerja susah. Ya, jadi perhatikan dulu ya, cemas kamu itu cemas gangguan atau cemas yang memang wajar karena setiap orang kerja pasti akan stres, pasti akan bisa cemas, pasti bisa khawatir juga. Oke? Ya, tapi kalau misal cemas itu sudah sampai, nah yang sebelah kanan sering muncul tiba-tiba tanpa alasan. Bahkan ketika kalian sudah mendapatkan reward dari kantor, tapi cemas itu masih ketakutan, ya, intens, tidak terkendali, gitu ya. Bahkan sudah sampai em, apa ya, ada keluhan fisik ya, sakit lambung, deg-degan parah, bahkan ada sebagian sampai jadi bengong ya. Tadi yang saya bilang freeze response itu sudah harus konsul. Oke, tapi kalau misalnya jelas pencetusnya, oh cicilan kartu kredit belum lunas, ya. Oh ini nih masalah ini A, B, C gitu ya. Itu masih wajar sekali karena jelas bahwa ketika masalah itu selesai, cemas saya hilang. Itu yang dinamakan ada titik awal, ada titik akhir. Saya tahu bagaimana caranya supaya cemas ini hilang. Oke? Nah, cenderung menghilang setelah masalah selesai, ya. Atau kalau misal healing-healing tipis gitu ya, pergi jalan-jalan, kok kayaknya mendingan gue ya, lebih seger gitu ya. Nah, itu sebenarnya cemas-cemas yang wajar. Oke? Bahasa gaulnya kurang healing gitu ya. Sebagai respon terhadap lingkungan yang toksik, itu juga masih wajar. Ayo, ya. Di sini siapa yang kalau misalnya di rumah, mohon maaf, eh, mungkin ini banyak terjadi pada ini ya, misalnya orang tua berantem atau misalnya tinggal sama mertuanya apa mungkin punya budaya komunikasi yang berbeda dan kita cemas itu
wajar sekali. Kenapa? Karena jelas kalau kita keluar dari lingkungan toksik itu, cemas kita hilang gitu. Sedangkan gangguan cemas itu jauh lebih kompleks. Artinya adalah bahkan hidupnya sudah paling enak, nyaman, dan eh, paling sultan lah ibaratnya, cemas itu tetap mengganggu. Nah, itu yang kita sebut sebagai gangguan cemas. Ya, tapi saya mau katakan kepada teman-teman di sini, apapun yang terjadi sama kalian, kalau kalian butuh pertolongan, tolong jangan ragu. Nggak ada salahnya kita untuk ngobrol dulu, memastikan bahwa kamu beneran oke apa enggak. Oke? Nah, saat saya cemas, apa yang sedang terjadi pada otak saya? Mengapa tubuh saya sering kali juga terlibat ya yang seperti tadi disampaikan, misalnya tegang, sakit kepala, ini sering banget ya, sakit pundak, back pain ya, autoimun ya. Apa sih yang harus saya lakukan? Nah, kita todong Dokter Niko. Mana Dokter Niko nih? Ya. Halo, selamat siang. Hai dok, silahkan dok, dilanjutkan dok. Baik, terima kasih. Selamat siang buat Christina dan juga selamat siang semua sobat healthcare. Saya izin melanjutkan dari presentasi yang sudah dibawakan oleh Bu Tina dengan sangat luar biasa dan sangat menyederhanakan sekali apa yang akan saya bawakan. Mungkin saya sedikit memulai dengan beberapa statement yang para sobat healthcare mungkin sering dengar atau cukup familiar ya, yang mengatakan bahwa gangguan cemas itu sebetulnya bukan suatu penyakit yang nyata, itu cuma bayangan doang, itu cuma pura-pura doang, atau itu sebenarnya nanti akan hilang deh sendirinya, udah tahan-tahan aja bentar, nanti juga dia bakal hilang sendiri, nggak akan muncul lagi. Ataupun kalau kita punya suatu pemicu, udah kita hindarin aja dari pemicu itu, nanti juga gangguan cemasnya ini akan hilang sendiri. Nah, apa sih yang ada di balik semua gangguan cemas ini, dan bagaimana kita mencoba untuk melihat apa yang dialami oleh tubuh kita, sehingga kita bisa membayangkan apa proses terapi yang sebenarnya dijalanin baik dengan psikolog maupun dengan psikiater. Jadi coba kita melihat gangguan cemas ini lebih jauh. Biasanya saya sering kali juga mengajak para klien ataupun orang-orang untuk melihat apakah yang kita rasakan ini memang cemas atau takut. Tadi juga udah disinggung sedikit sama Bu Tina. Apakah yang kita bayangkan ini sesuatu yang beneran real terjadi? Ibaratnya kita lihat di gambar. Kita coba bandingkan. Ada gambar kiri, orang lagi jalan-jalan di hutan dan dia kebayang karena dengar cerita orang di hutan itu banyak ular. Dan juga orang di sebelah kanan yang lagi jalan di hutan tapi tahu-tahu ada ular di depan dia dan akhirnya dia jadinya ketakutan dan kabur. Nah, cemas itu adalah yang di sebelah kiri. Karena belum ada pemicu pastinya, belum ketemu bendanya yang memang membahayakan atau mengancam itu, dia udah keburu jiper duluan, udah keburu khawatir duluan. Berbagai macam pikiran itu udah muncul di kepala. Sehingga ancaman yang tadinya belum tentu beneran ada, itu udah direspon dengan hebat sama di kepala dan juga di badannya. Berbeda dengan yang di kanan, ketika beneran ketemu ular, apalagi ularnya itu udah siap matok gitu ya. Nah, jadinya udah keburu takut dan itu menjadi suatu respon yang sangat mungkin. Nah, sehingga cemas itu ternyata sebenarnya bermanfaat. Tadi Bu Tina sudah menyampaikan cemas itu ibarat alarm. Jadi alarm untuk mengingatkan diri kalau kita lagi berhadapan dengan suatu situasi yang perlu jadi perhatian. Kita bayangkan tadi tuh gambar ular yang tadi. Apakah ular ini beneran perlu banget kita pikirkan? Mungkin kalau tadi yang di kiri ularnya dia belum ketemu, cukup bersiaga. Tapi kita masih bisa merencanakan bisa merencanakan berbagai cara kalau nanti beneran ketemu ular apa yang harus kita lakukan. Tapi berbeda kalau beneran udah ada ularnya dan tiba-tiba itu muncul, tubuh kita pasti akan bereaksi dengan cepat dan mengambil tindakan. Jadi prinsipnya alarm ini akan membuat kita siap menghadapi situasi. Akan tetapi, di sisi yang lain, alarm ini bisa juga menjadi masalah kalau kita berpikir berlebihan. Cemas ini lahir karena ada situasi yang membuat kita rasanya nggak enak. Jadi ketika kita rasa nggak enak, kita udah mikir nanti plan A begini, plan B begini, plan C begini. Nah, kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik, plan A akan kita eksekusi, plan B kita eksekusi. Tapi ketika kita cemasnya berlebih, bahkan di dalam plan A pun kita udah waspada. Aduh, ntar kalau plan A-nya gini gimana? Ntar kalau gini gimana? Itu kalau gitu gimana? Sehingga rencananya itu bolak-balik membuat cemas. Nanti ketika sudah terjadi aksinya, kita udah eksekusi plan A-nya,
kita cemas lagi. Aduh, ini gimana? Ini gimana? Ini gimana? Sehingga menggulung akhirnya rasa cemas itu membuat kita menjadi overwhelmed. Kita nggak tahan dengan rasa nggak enak dari cemasnya itu. Nah, kalau melihat dari data dari WHO sendiri juga sudah menyampaikan di tahun 2019, ini ternyata 4% dari populasi dunia itu cukup banyak ya, berarti ya sekitar 309 juta orang di tahun 2019 itu mengalami gangguan cemas. Kita coba bandingkan juga dengan penyakit tidak menular lainnya, contohnya stroke di tahun 2022 itu ada 101 orang, diabetes ada 422, hipertensi wajar lebih tinggi ya, karena itu bisa terjadi pada banyak usia juga. Jadi nggak kalah banyak sebetulnya. Dan ternyata paling banyak di perempuan dibandingkan pada laki-laki karena perbedaan hormonal dan juga perbedaan cara untuk mengatasi masalah. Katanya kalau perempuan lebih suka menyelesaikan dengan pendekatan yang sifatnya emosional, kalau laki-laki biasanya yang lebih mengandalkan logika. Jadi katanya perempuan lebih rentan mengalami masalah suasana perasaan. Akan tetapi, ternyata dari 4 orang yang punya gangguan cemas itu hanya satu yang mendapatkan pengobatan. Jadi cuma 25% orang yang mendapatkan pengobatan untuk masalah gangguan cemasnya. Sehingga gangguan cemasnya itu akhirnya menjadi masalah pada orang tersebut. Kita juga bisa ngelihat tren dari tahun 2019 kita melihat ini adalah tabel disabilitas atau dampak yang terjadi pada orang-orang yang mengalami kondisi medis. Yang tertinggi memang di tahun 2019 itu adalah masalah jantung, stroke, dan lain-lain. Tapi ternyata cemas itu juga sudah masuk ke 25 besar dibandingkan dengan 20 tahun yang lalu di sekitar 1990 itu dia masih di peringkat 34. Jadi kita bisa ngelihat gangguan cemas itu meningkat peringkatnya. Dan memang sih yang di atas masih ada depresi, tapi kita bisa menjadi catatan bahwa masalah mood ini perlu menjadi perhatian karena bisa menimbulkan masalah dan aktivitas kita nggak bisa perform dengan baik. Karena tadi kita cemas, kita lagi di kerjaan, kita nggak bisa bekerja dengan baik, nggak bisa fokus, akhirnya kerjaan terbengkalai dan akhirnya timbul masalah-masalah baru. Nah, latar belakang cemas, jadi secara sederhana kita bagi menjadi 3. Ada faktor biologis, ada faktor psikologis, dan juga faktor sosial yang bisa juga digabung dengan masalah kultural. Jadi, kadang-kadang kita susah kalau ditanya, satu orang ini masalah utamanya apa? Apakah masalahnya psikologis? Apakah masalah dari masa lalu? Apakah masalah dari otak? Kadang-kadang ini agak susah kita tentukan, karena semua ini saling bercampur aduk menjadi satu dan akhirnya timbullah perasaan gak enak yang kita rasain. Contoh, dari biologis itu orang punya genetik tertentu. Misalnya orang-orang yang punya riwayat keturunan mudah mengalami cemas, dia mungkin udah gampang. Tapi ketika dia misalnya punya kemampuan coping masalah yang baik, dia punya persepsi diri yang baik, bisa mengatasi dengan masalah yang baik, mungkin dia nggak semudah itu muncul gejala cemasnya. Di sisi yang lain, kalau kita ngelihat orang yang mungkin di keluarganya baik-baik aja, nggak punya masalah genetik cemasnya, tapi dia tumbuh di lingkungan mungkin yang ada bullying, yang punya trauma yang nggak enak di masa lalu, dan dia nggak bisa punya dukungan yang baik, dan dia nggak bisa coping dengan baik, kita juga nggak bisa menutup mata bahwa orang ini punya bakat ataupun mengalami gangguan cemas di kemudian hari. Nah, jadi agak susah kita sebetulnya menentukan ini loh penyebab utama. Jadi kita akan melihat pasien itu ataupun klien dan individu secara komprehensif. Kita ngelihat seutuh-utuhnya dari kemampuan kerja otaknya, bagaimana psikologis dia menghadapi situasi sehari-hari, dan bagaimana dukungan sosial sekitarnya. Nah, tadi Bu Christina sudah banyak menjelaskan terkait psikologis dan sosiokultural, jadi saya mungkin akan fokus ke apa yang dialami oleh tubuh kita. Khususnya adalah otak. Jadi otak itu seperti komputer besar ya yang ada di dalam tubuh kita dan dia yang tugasnya itu untuk merespon terhadap situasi yang ada. Jadi kita kembali ke awal. Kita cemas itu biasanya ada suatu pemicu dan biasa pemicu ini yang akan membuat otak kita bekerja. Nah, bekerjanya tuh di berbagai area, bukan cuma di satu tempat. Area yang pertama, yang hijau, kita bisa ngelihat itu adalah area batang otak yang memang kerjanya untuk membantu kehidupan kita.
membantu pacu jantung, memacu pernapasan, supaya kalau kayak tadi kita lagi ketemu ular beneran, kita bisa lari. Karena denyut jantung kita mompa darah, mompa oksigen, kita kuat, kita bisa lari. Nah, itulah fungsi dari survivalnya. Di sisi lain juga ada sistem memori untuk emosi. Jadi ketika kita ada emosi yang nggak enak di masa lalu, nah itu bisa terekam di bagian sistem limbik ini. Jadi ketika ada terpicu nih ingatan-ingatan nggak enak ataupun perasaan yang nggak enak, itu akan membuat respon tubuh kita ataupun respon perilaku kita menjadi lebih cepat. Karena kita langsung nilai, aduh ini suatu pengalaman yang nggak enak. Tapi apakah setiap kali kita mengalami perasaan nggak enak itu pasti akan muncul? Tentu tidak, karena kita belajar, Bapak Ibu. Kita belajar itu dibantu oleh proses dari lobus frontal ini, yang dia belajar cara untuk ngerem. Nah, cuma ketika mungkin kita lagi cemas, kita lagi merasa nggak siap menghadapi suatu situasi dan tiba-tiba kadang-kadang kita nggak bisa berpikir dengan jernih. Sehingga sistem untuk mengajak remnya ini nggak bisa bekerja dengan baik. Dan emosi kita dan respon tubuh kita ini menjadi lebih aktif. Sehingga kadang-kadang kita ngerasa, kok nggak bisa ya kita ngerem, padahal biasanya tuh aku bisa loh menahan diri dan lain-lain. Nah, inilah proses yang terjadi di dalam otak kita. Jadi melihat kembali otak kita ini banyak komponen yang sebenarnya bekerja jadi satu. Seperti ibaratnya kayak jaringan kabel tuh ya. Kabelnya dicolok sana colok sini dan itu yang akan membuat kita bisa merespon terhadap masalah-masalah yang ada. Jadi tadi korteks di frontal itu yang akan membantu kita untuk berpikir dan membantu kita untuk merencanain aku harus ngambil jalur yang mana. Sambil nanti akan berkoneksi juga ke bagian pengambilan keputusan dan juga talamus yang memang sifatnya untuk mengatur informasi yang ada. Dan ini akan terus-menerus siklus berputar-putar. Sehingga kita melihat ketika otak kita masih cukup baik, kita bisa menginhibisi, kita bisa ngehambat. Stres ini akan mengaktifkan respon dari amigdala. Amigdala yang tadi juga Bu Tina sudah sampaikan, itu tempat memori emosi yang nggak enak. Jadi ketika kita dulu mungkin pernah mengalami bully, kita pernah mengalami kekerasan, dan itu terekam di otak kita, kadang-kadang kan nggak mudah untuk dihapus. Tapi bisa kita hambat ketika rasa nggak enaknya muncul, itu melalui prefrontal ini. Jadi prefrontal ini akan mengeluarkan neurotransmitter atau zat kimia otak yang ngajak untuk yuk kita stop dulu, jangan terlalu tinggi. Mengingat hal tersebut, jangan terlalu dipikirkan misalnya sehingga rasa cemas itu turun. Nah, pada orang-orang yang sudah mulai cemasnya tinggi dan terus-menerus mungkin terpapar dengan situasi yang gak enak, sehingga sirkuit otak yang memori emosinya itu jadinya kuat banget. Ditambah lagi mungkin otaknya yang tadi, yang untuk merencanakan ini cenderung gak aktif karena mungkin udah terlalu stres, sehingga kemampuan untuk menghambatnya itu turun. Sehingga kita nggak bisa menghambat rasa cemas yang ada di dalam diri ini yang akhirnya membuat tinggi rasa cemasnya dan akhirnya kita seringkali jadi nggak bisa mengontrol dengan baik. Nah, oleh karena itu, kita mesti tahu nih, latar belakang semua ini dikarenakan otak kita itu belajar sebetulnya, Bapak Ibu Sobat Healthcare sekalian. Otak kita belajar, mau belajar hal yang nggak enak dia bisa, belajar hal yang enak pun dia bisa. Maka kita berharap banget melalui proses terapi, kita bisa merangsang otak kita untuk terus belajar dan berkembang. Sehingga kalau kita tidak membiasakan diri untuk mencoba menghadapi situasi yang membuat kita gak nyaman, kemampuan otak kita untuk ngerem, kemampuan otak kita untuk berpikir, untuk menyikapi masalah tersebut mungkin nggak akan berkembang juga. Nah, disinilah satu titik yang membuat kita mencoba untuk berbagai pendekatan terapi. Seperti kita mendiskusikan hal yang nggak enak, kita mencoba untuk menghadapi hal yang nggak enak dengan harapan kita belajar respon-respon yang lebih positif atau respon yang lebih adaptif. Sehingga saat kita berhadapan dengan situasi yang bikin kita nggak enak ini, kita pelan-pelan bisa lebih percaya diri, kita lebih berani untuk menyikapi masalah tersebut. Ternyata nggak cuma di otak, Bapak Ibu. Di tubuh kita semua akan merasakan responnya. Ini yang tadinya membuat gejala-gejala di tubuh itu bisa muncul. Karena otak kita tadi udah set, weh alarm, ayo bunyi, ayo kita bersiap-siap. Nah, tubuh pun akan bersiap-siap. Otak memberikan sinyal ke berbagai organ tubuh. Contohnya, ke paru-paru.
Jadi napasnya cepat supaya oksigennya bisa ditangkap banyak dan akhirnya kita bisa punya persiapan oksigen yang baik buat bekerja. Habis itu mungkin juga memacu jantung. Dengan memacu jantung, pompa darah bisa jadi lebih kuat, akhirnya otot-otot kita bisa mendapat asupan darah yang cukup dan kita bisa berjalan. Termasuk juga untuk pencernaan. Jadi perubahan pada pencernaan itu juga bisa terjadi. Kadang-kadang jadi lebih lambat ataupun juga nanti mengubah cara kerja dari ususnya atau lambungnya. Sehingga kadang-kadang orang ketika lagi cemas kok sering ngerasa pencernaannya nggak enak, kok rasanya perutnya sering sakit, sering perih, gasnya sering naik. Nah, yaitu terjadi karena perubahan dari respon ketika kita mengalami masalah. Jadi sering banget, tadi juga Bu Tina sempat mengatakan kok datang dengan sakit perut, sakit mah, kadang-kadang juga mengalami GERD. Ya, memang itu cukup sering ditemukan. Orang-orang yang mengalami GERD juga memiliki masalah kecemasan atau psikologis yang membuat masalah pencernaannya itu menjadi lebih sering. Nah, selain stres ini terhadap tubuh, dia juga untuk jangka panjang itu bisa mengganggu kemampuan berpikir. Maka tadi juga bisa mengganggu konsentrasi. Karena secara nggak langsung dia akan terus mengaktifasi otak dan di dalam otaknya itu juga akan terus bekerja. Sehingga lama-lama jadi nggak seimbang tuh antara aktif sama istirahat dari kerja otaknya. Sehingga kemampuan memori pelan-pelan jadi turun, kemampuan untuk berpikir jadi turun, untuk mengambil keputusan pun menjadi lebih sulit. Nah, itulah latar belakang apa yang membuat kita bisa mengalami tanda-tanda gangguan kecemasan ini. Maka tadi juga sudah disampaikan juga sama Bu Tina, kita mungkin jadi rasanya gampang takut, gampang cemas, yaitu karena sirkuit di otak kita aktif terus. Atau kita jadinya gelisah, nggak bisa tenang, nggak bisa diem, susah konsentrasi. Nah, itu yang bisa dialami oleh tubuh kita. Termasuk juga pada tidur. Karena kita otaknya on terus, mikir terus, sehingga otak kita nggak cukup bisa untuk masuk ke kondisi istirahat. Termasuk juga jadi jantung debar-debar dan pencernaan juga bisa jadi masalah dan perilakunya mungkin bisa jadi tadi ya seperti gampang kesel, marah-marah, agresif, itu juga bisa terjadi. Sehingga apa sih yang bisa kita lakukan? Tadi kita udah lihat, kalau cemas itu bisa kita upayakan untuk modifikasi. Modifikasinya apanya? Modifikasi supaya kita nggak terlalu berespon tinggi terhadap alarm tersebut. Maka bisa kita lakukan dengan pendekatan gampangnya adalah yang dengan bantuan obat dan juga dengan tanpa obat. Cuma memang seringkali yang kombinasi keduanya itu cukup membantu untuk pasien-pasien. Nah, kalau misalnya dengan tanpa obat, itu yang kita kenal sebagai psikoterapi. Jadi, yang kita terapi adalah pola berpikirnya, atau kebiasaannya, atau hal-hal yang memang bisa membuat cemas, sehingga ragamnya sangat banyak psikoterapi. Apakah kita berfokus untuk menyelesaikan masalah saat ini, ataupun kita mencoba mundur ke masa lalu, sehingga kita pelan-pelan membungkus dan menyelesaikan konflik-konflik yang belum selesai di masa lalu. Atau yang di masa kini, kita belajar gimana sih cara untuk coping, gimana untuk menyelesaikan masalah, gimana kita menyesuaikan persepsi berpikir yang lebih adaptif. Jadi kita nggak terus-terusan punya persepsi yang negatif, yang asumsi, yang loncat terhadap kesimpulan dengan cepat, seolah-olah kita mikir semua orang akan sama seperti kita. Nah, itu kita bantu sedikit demi sedikit supaya lebih adaptif dan bisa menilai situasi lebih objektif dan rasional. Kalau dari obat, seringkali orang berpikir, aduh nanti saya agak susah lepas obat. Nah, kita pun juga mesti melihat nih obat apa yang memang diberikan pada pasien dengan gangguan cemas. Seringkali saat ini memang kita mengutamakan dengan penggunaan obat-obatan yang bisa menurunkan cemas. Memang ada obat yang kalau kita nggak kontrol dengan baik, akan lebih susah untuk turun. Tapi ada juga sebetulnya obat-obat yang bisa dengan mudah diturunkan dan nanti bisa dilanjutkan dengan psikoterapinya karena memang psikoterapi ini yang akan banyak membantu untuk jangka panjang. Kenapa? Karena bisa menolong untuk membentuk skills baru dan membentuk cara pandang yang baru dan itu bisa membuat perubahan di struktur otaknya, struktur dalam arti cara kerja otaknya maksudnya, cara kerja otaknya dalam mempersepsikan situasi.
Sehingga kita mencoba untuk kabel yang tadi udah disusun untuk berespon terhadap cemas, karena ini kan sebenarnya belajar dari masa lalu. Masa lalu dia ngelihat situasi ini membahayakan, ke depan-depannya dia terus melihat situasi itu sebagai situasi yang membahayakan. Maka kita susun sedemikian rupa, kita ajak otak kita untuk berpikir supaya kita susun kembali, jangan seperti itu terus-terusan. Nah, sekarang mungkin juga trending istilah mindfulness. Jadi, membantu otak kita juga bisa lebih tenang dan kita belajar untuk menilai situasi tanpa judgmental. Jadi kita bisa lebih adil dan lebih netral dalam melihat situasi yang ada. Berikutnya adalah relaksasi. Nah, ini juga yang kadang-kadang seringkali dianggap oleh orang-orang sebagai hal yang sederhana. Aduh, hal yang nggak jelas, hal yang remeh. Padahal sebetulnya berdasarkan penelitian, relaksasi itu banyak bisa menolong orang menjadi lebih rileks dan bisa membuat otak pun aktivitas lebih menurun. Caranya adalah kita berlatih pernapasan kita. Jadi kita tarik nafas pelan, lalu kita buang nafas perlahan-lahan, dan akhirnya kita akan melatih otak kita yang tadinya aktif dan terus-menerus cemas untuk turun aktivitasnya jadi lebih ringan. Dan saat ini juga ada opsi lain yang cukup sering banyak diteliti adalah neuromodulasi seperti neurofeedback, transcranial magnetic stimulation atau TMS itu juga masih banyak diteliti. Semoga kedepannya bisa menjadi opsi yang baik untuk mengatasi masalah dari gangguan kecemasan. Jadi, yang kita harapkan bukan cuma sekedar menghilangkan cemas, karena situasi yang membuat cemas itu bisa datang kapan aja, tapi kita bisa lebih toleran terhadap rasa cemas itu. Jadi dengan berbagai modalitas yang ada, dan kalau bisa kita kombinasi akan lebih baik, sehingga kita bisa lebih nyaman dalam menghadapi situasi sehari-hari dan kita mengatasi cemas dengan enak. Jadi beberapa pesan yang mungkin bisa kita rangkum adalah cemas sebetulnya adalah alarm tubuh kita untuk mengingatkan bahwa kita sedang berhadapan dengan situasi yang tidak enak ataupun situasi yang membahayakan. Tapi ketika dia sudah mencapai di level gangguan, artinya dia sudah perlu menjadi perhatian. Apa sih yang jadi perhatian? Karena gejala itu sudah terlalu mengganggu. Dia sudah menetap untuk satu periode waktu yang lama, terus dia juga menimbulkan penderitaan dan membuat kita nggak bisa beraktivitas seperti biasanya. Tentu kalau kita sudah nggak bisa beraktivitas seperti biasanya, akan resiko muncul masalah-masalah baru di kehidupan. Dan latar belakangnya itu kok banyak. Bisa dari segi biologis, dari segi psikologis, ataupun sosial, yang kadang-kadang kita susah untuk menentukan berapa persen sih sebenarnya dari biologis, berapa persen dari psikologis. Ini harus melihat dari perjalanan kehidupan orang tersebut dan bisa ditangani dengan berbagai pendekatan. Jadi tolong jangan ragu untuk berkonsultasi tentang kecemasan atau masalah mood yang dialami. Dan kalau kita sudah bisa mendapatkan dukungan baik dari peers, dari keluarga maupun dari profesional, itu kita sama-sama bisa menjalani sehingga mencapai pemulihan. Jadi kita bisa mendapatkan hari-hari yang lebih damai dan hari-hari kita menjalani aktivitas pun akan lebih enak. Maka ini sekedar quote penutup dari saya. Jangan terlalu sering kita mengantisipasi terhadap hal-hal yang mungkin belum tentu terjadi. Kadang-kadang kita perlu belajar untuk memisah-misahkan mana sih yang betulan perlu kita pikirkan dan mana yang bisa kita tunda. Sehingga kita tetap bisa bersiap saat masalah itu datang dan kita bisa tetap menikmati saat ini. Jadi kita nggak terlalu terbawa ke ketakutan di masa depan. Baik, sekian dari saya. Mungkin bisa saya kembalikan ya ke Dr. Lois. Baik, terima kasih Dokter Nikola, terima kasih Bu Tina untuk pemaparannya siang hari ini. Oke, nah, ini yang kita nanti-nantikan. Kita akan masuk ke sesi Q&A. Sebelumnya saya akan mungkin udah lagi Dr. Lois yang menjadi moderator pada hari ini. Oke, Baik, Dok. Ya, oke gimana, Dok? banget nih. Lumayan banyak nih pertanyaannya. Jadi tadi saya Iya, harus Dok. memilah-milah, mengelompokkan supaya kita bisa menjawab lebih banyak ya. Betul Jadi sekali, Dok.
sebisa mungkin kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu Sobat Healthcare yang sudah disampaikan di kolom Q&A maupun di kolom YouTube kami dan beberapa portal internal klinik kami juga kami menerima pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Kami akan berusaha menjawab pertanyaan itu. Jadi untuk Ibu Christina dan Dr. Nicholas, sebisa mungkin kita menjawab secara cepat ya. Saya sudah berusaha mengelompokkan. Kelompok pertama adalah tentang GERD ini. Ada banyak ini tentang GERD ya, eh, Ibu psikolog dan Bapak dokter. Jadi bagaimana cara kita berdamai dengan stres kerja dan cemas untuk menstabilkan asam lambung? Nah, dia ada juga yang pertanyaan, Dok, saya itu didiagnosa kena GERD. Jadi saat saya cemas, saat saya ketemu atasan, GERD saya kambuh. Atau ada juga yang pertanyaan tentang GERD juga. Ini mana yang lebih dulu terjadi nih, Bapak Ibu? Ansietas atau ansietas baru GERD atau GERD dulu baru ansietas. Nah, mungkin ini pertanyaan pertama akan saya berikan kepada Ibu Tina ya. Waktu dan tempat ya, Bu. Saya persilahkan. Oke, thank you Dokter Lois. Kita jawab cepet-cepet ya. Intinya adalah sama seperti darah tinggi mudah marah ya. Darah tinggi dulu apa marah dulu? Marah dulu apa darah tinggi? Mereka hubungannya dua arah ya. Jadi orang yang memiliki darah tinggi cenderung akan mudah emosional. Begitu sebaliknya orang emosional akan memacu kembali si tekanan darah itu jadi tinggi. GERD juga demikian adanya. Tapi pada kasus-kasus orang yang memiliki latar belakang cemas sudah pasti cemas yang memicu interaksi si lambung itu sendiri. Nanti Dokter Tiko boleh tambahkan ya, Dok. Artinya adalah kita kenal bahwa lambung merupakan otak kedua manusia, ya. Artinya adalah kesehatan lambung itu juga berpengaruh pada kesehatan psikologi seseorang. Sehingga juga disarankan untuk minum probiotik supaya apa? Untuk menstabilkan apa enzim-enzim yang ada di apa lambung begitu. Gitu ya, Dok. Gimana, Dok? Menurut dokter? Iya betul Betina. Jadi memang kadang-kadang mana telur mana ayam itu perdebatan panjang ya, karena itu Benar, benar. variasi individu yang bisa berbeda-beda. Ada Yap. orang yang memang sudah punya bakat mah dulu, Mm-mm. sehingga dia memang muncul GERD-nya dulu, masalah lambung dulu, akhirnya menjadi GERD, dan sehingga karena mungkin pengalaman gak enak, atau justru stresnya belakangan setelah dia masuk kerja, atau Mm-mm. baru tiba-tiba pindah atas, bukan pindah ya, tuker atasan, sehingga cemas itu baru lebih terasa, sehingga yang tadinya GERD, tadinya mungkin lambung jadi makin terpicu karena tadi kan memang siklusnya stres itu sedikit banyak pasti akan berdampak pada pencernaan juga. Maka memang saat ini, bukan saat ini, belakangan ini juga sudah ada concern khusus kaitan antara brain dan juga gut, jadi antara otak dan juga dengan pencernaan. Jadi memang seringkali orang yang punya stres, yang punya masalah pencernaan itu seringkali terganggu. Jadi kalau memang ada dua-duanya ini terjadi, mungkin memang lebih baik kita cegah dua-duanya supaya jangan sering muncul. Jadi kita tetap perlu menjaga kondisi lambung kita, mungkin dari pemeriksaan dokter penyakit dalam ya biasanya ya, untuk endoskopi untuk menerawang lebih lanjut apa yang terjadi di saluran pencernaan kita. Kalau memang ada yang harus ditindak secara medis ya saran saya tetap perlu ditindaklanjuti, dan untuk membantu pemulihannya tentu moodnya juga perlu dibantu supaya bisa lebih rileks, lebih nyaman, dan lebih adaptif dalam menghadapi situasi yang ada. Mungkin gitu dulu, Dokter Lois. Baik. Jadi ini satu kumpulan yang eh, dari pikiran kita untuk menjadi ke gejala-gejala yang tidak menyaman di dalam tubuh kita. Begitu ya, Bapak Ibu. Baik, untuk pertanyaan kedua itu ada dari ini saya kurang tahu calon kolega atau memang sudah kolega dari untuk psikolog. Halo Kak Kristina, ini pertanyaan dari Stefani Olga Colin. Jadi sepertinya Ibu Kristina sedang menempuh jenjang pendidikan juga nih di psikologi Untar angkatan 2022. Jadi menurut Kakak, munculnya istilah anxiety dan overthinking di masyarakat umum menjadi faktor meningkatnya tingkat kecemasan hingga bisa menjadi anxiety epidemic. Nah, jika demikian, apakah dampak positif dan negatifnya? Termasuk Oke. ini ada pertanyaan juga nih buat Dokter Nicholas dari Ibu Stefani Olga juga ini, Dokter.
Jadi dalam bahasa psikologinya, proses belajar itu penting, terutama dalam perkembangan anak dan remaja ya, Dok. Nah, mungkin pertanyaan pertama untuk dari Ibu Stefani dijawab oleh Ibu Tina, dan yang pertanyaan kedua akan dijawab oleh Dr. Nicholas. Silakan. Oke. Em, Mungkin yang dipertanyakan adalah kenapa anxiety bisa jadi epidemik begitu ya. Ya. Sebenarnya sih mungkin riset-riset juga sedang berlangsung. Tapi kalau misalnya kita perhatikan ya 10 sampai 15 tahun ke belakang, kita tahu dunia kita tuh semakin cepat ya. Jadi apalagi kalau misalnya COVID mulai itu kayaknya kita dipaksa lebih cepat lagi. Artinya adalah semua serba multitasking. Itu kenapa pada saat pandemik terus terang mind and behavior tuh sangat ramai sekali gitu ya. Online tuh full semua. Kenapa? Eh, Termasuk kasusnya anak-anak dan dewasa. Semua pada konsulin apa? Depresi, cemas, depresi, cemas, depresi, cemas gitu. Karena apa? Dituntut untuk belajar dan bekerja tanpa apa ya, tanpa batasan mungkin ya. Jadi meskipun kelihatannya work from home tuh lebih enak, tapi sebenarnya kalau teman-teman rasakan kan justru sebenarnya jadi nggak ada batasan kapan mesti istirahat, kapan mesti kerja begitu. Nah, perputaran dunia yang terlalu cepat ini membuat orang-orang itu tuh jadi seakan-akan tuh apa ya? Tidak ada batasan waktu, pokoknya harusnya produktif aja, produktif aja. Dan kita tahu bahwa semua perusahaan kan maunya making money gitu ya. Semua maunya produktif gitu. Jadi kita sebagai tenaganya kita jadi dituntut untuk lebih cepat lagi. Termasuk anak-anak gitu ya. Termasuk anak-anak yang kalau misalnya udah medsos gitu ya, oh lihat akses lihat teman-teman di medsos, oh dia udah sampai mana gitu ya. Belum lagi kalau orang tua, iya tuh anak tetangga tuh udah begini 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 gitu ya. Otomatis baik anak maupun orang dewasa sama-sama kayak berlomba-lomba. Jadi seperti yang tadi dijelaskan sama Dokter Niko bahwa pada saat kita berlomba-lomba cepet-cepet itu kenapa salah satu gejala cemas adalah maunya cepet-cepet gitu ya. Eh, Cemas itu muncul ya, cemas itu muncul semacam kayak koneksi listrik yang berlebihan itu yang semakin lama jadi menginfluence satu sama lain. Ketika saya bilang cepat, maka anak saya cepat, anak saya cepat. Jadi yang lainnya juga cepat. Generasi baru akan selalu maunya multitasking dan cepat. Yang kelihatannya oke, tapi sebenarnya dari sisi psikologis sangat tidak oke. Karena apa? Konektivitas di otaknya akan semakin banyak sekali. Itu rasanya asumsi kenapa anxiety itu menjadi epidemik. Jadi semua jadi dipaksa harus bagus, harus cepat begitu. Baik, pertanyaan kedua boleh Dr. Nicholas lanjutkan, Dok? Baik, berarti sekarang giliran saya ya terkait Ya. ke proses belajar. Betul banget. Memang pada beberapa kelompok yang memiliki masalah dengan kecemasan ataupun gangguan cemas, sedikit banyak ada kaitan dengan kondisi saat masa anak dan remaja. Jadi kita memang perlu ada waktu khusus untuk mengevaluasi hal tersebut. Dari mana sih dia belajar pikiran-pikiran tertentu yang mungkin contoh kayak tadi Bu Kristina kasih contoh, saya nggak boleh cerita, saya nggak boleh nangis, saya nggak boleh terbuka, saya harus kuat, dan lain-lain. Sehingga ketika nggak bisa menghadapi masalah yang ada, pikiran-pikiran itu muncul, dan akhirnya kan membuat rasa cemas nih. Udah tahu kita nggak bisa ngadepin, tapi kita taunya kita nggak boleh cerita, kita taunya nggak boleh cari bantuan, sehingga kita akan terjebak di dalam kerangka berpikir itu. Nah, itu salah satu contoh proses pembelajaran karena apa yang kita ketahui di masa kanak mungkin nggak harus dari orang tua, bisa aja dari sekitar kita. Bisa juga karena hasil interpretasi dari kita sendiri. Jadi sebenarnya lingkungan nggak ngomong seperti itu, tapi karena kita mikir dan nangkepnya begitu atau ingatnya begitu, sehingga yang terekam adalah itu. Dan biasanya yang emosi yang nggak enak tuh yang biasanya lebih terekam lebih banyak di dalam diri kita, jadi lebih sering keinget. Nah, karena itu memang proses perkembangan anak dan remaja bisa menjadi salah satu, proses belajar itu bisa menjadi salah satu komponen penting yang perlu kita lihat. Apakah memang dia belajar sehingga tadi kabel-kabel yang ada di otak itu sudah terpola seperti itu. Dan kita terbiasa dengan ngerespon dengan cara itu, ya otak taunya ngeresponnya dengan cara itu. Nah, disitulah letak proses terapi, sehingga kita bantu jangan lagi pakai jalur itu, coba pakai jalur yang samping. Kita sama-sama membentuk jalur-jalur berpikir yang baru, sehingga bisa ngadepin dengan enak situasi yang ada. Mungkin begitu, Dokter Lois. Baik. Saya lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya nih ya. Ini kelompok pertanyaan juga nih. Jadi mungkin dari audiens kita siang hari ini ada yang baik itu survivor atau masih berjuang melepaskan diri dari serangan cemas, anxiety, atau mereka berasa itu kayak
apa tadi ya? Mereka bilang ada beberapa istilah gitu yang beda-beda tipis gitu ya, Dok, Bu Tina. Jadi salah satu pertanyaan dari Dimas Suryo, Ibu Silvi, Ibu Delia dan Ibu Munsi. Nah, apakah eh, kecemasan ini bisa benar-benar sembuh? Apakah saya benar-benar bisa berhenti mengkonsumsi obat-obat dari dokter psikiater? Nah, jika memang bisa, apa yang bisa mereka lakukan untuk maintain? Kan harapan kita seperti itu ya, dokter. Eh, Pasien-pasien tidak selalu meminum obat-obatan dari psikiater, jadi mereka bisa memaintain baik itu emosional mereka. Silakan mungkin dari dokter Nicholas dulu. Baik, terima kasih. Jadi, kalau untuk tata laksana cemas atau membantu cemas, tadi kan memang ada berbagai macam pendekatan. Maka kita akan lihat juga dari sekian banyak pendekatan yang dicoba, mana sih yang lebih respon untuk orang tersebut. Karena ada orang yang respon dengan psikoterapi, ada orang yang mungkin agak sulit untuk menjalani proses psikoterapi. Mungkin karena kondisinya lagi mumet banget, lagi nggak enak banget, sehingga memang perlu cepet nih, misalnya dengan bantuan obat supaya pikirannya tenang dulu sehingga baru bisa kita ajak untuk mengembangkan pola berpikir yang lain. Tapi ada juga yang mungkin bisa cukup dengan psikoterapi saja, ada juga orang yang mungkin memang harus dengan bantuan obat supaya dia bisa benar-benar tertangani kecemasannya. Jadi kita perlu melihat juga outcome itu punya berbagai macam. Ada orang yang memang betul cukup enak dia bisa lepas ya seperti ya tadi yang harapannya Dokter Lois yang sampaikan bisa lepas obat, ya mungkin ada orangnya di kelompok itu. Ada juga orang yang di kelompok dia butuh bantuan obat, tapi mungkin dosis turun atau dosis yang paling kecil. Atau hanya pada saat dia membutuhkan. Ada juga yang seperti itu. Jadi bukan yang lagi rutin, dosis kecil atau hanya saat dia butuh. Ada juga kelompok yang justru kurang beruntung. Udah dikasih obat, gak respon juga. Ada juga orang-orang yang di kelompok seperti itu. Nah, jadi untuk menentukan mana jalan yang kemungkinan bisa dia jalani, kita mesti lihat dulu dari outcome-nya. Bagaimana proses perjalanan dia selama terapi, terapi apa saja yang sudah dia jalani, dan sejauh mana terapi itu sudah menolong. Nah, maka tadi harapannya adalah kombinasi dengan psikoterapi untuk kondisi gangguan kecemasan ini, itu yang kita harapkan bisa sustain untuk jangka panjang juga. Jadi dengan dia mengembangkan pola berpikir baru, dia bisa menghadapi situasi dengan lebih adaptif, dia lebih toleran terhadap stres-stres atau lebih toleran terhadap masalah yang bikin cemas, itu kita harapkan bisa lebih menolong. Karena ya tadi kan contoh-contoh yang Bu Tina sampaikan, perubahan tempat kerja, perubahan atasan, mood-moodan orang sekitar, kita nggak bisa nebak hal-hal kayak gitu. Tapi kita yang belajar gimana menghadapi hal tersebut. Tapi ketika kita udah terbiasa menghadapi situasi itu dengan cara A, nah itu mungkin lama-lama nggak kuat nih. Nah, kita belajar untuk menghadapi dengan cara B, C. Nah, itu yang kita kembangkan di dalam psikoterapi yang kita harapkan bisa bermanfaat untuk jangka panjang. Sehingga sekalipun amit-amit sampai dia relapse atau kambuh, itu mungkin jaraknya jangan dalam waktu dekat atau jaraknya lebih panjang harapannya. Mungkin Bu Tina bisa menambahkan sedikit perspektif tambahan karena kita sering banget kerjasama untuk membantu berbagai macam klien. Ya, saya sih sebenarnya pengen sharing ke teman-teman di sini bahwa meskipun saya seorang psikolog, saya tidak meresepkan obat. Saya cukup sering minta bantuan dokter Niko untuk memberikan medikasi buat pasien-pasien saya juga gitu. Kenapa? Em, Tadi saya sebutkan bahwa salah satu penyebab dari cemas itu adalah trauma. Jadi teman-teman bisa bayangin kalau teman-teman terus-terusan ketakutan, tapi nggak berani minum obat sedangkan perlu gitu. Anda akan semakin parah dan jatuh ke diagnosa lain yang kita sebut sebagai depresi. Dan saya tidak mau itu terjadi. Gitu ya. Jadi penting untuk konsultasikan dulu seberapa perlu. Apakah boleh kalau saya nggak mau minum obat? Boleh, sangat boleh. Tapi kita harus cek seberapa responsif nih kita dengan terapi-terapi yang nanti akan diberikan, ya. Jadi bukan berarti obat itu selalu buruk, tidak. Sesuai dengan yang tadi Dokter Niko sampaikan bahwa kadang-kadang ada yang memang perlu. Sama seperti cemas itu alarm, ya. Sama dengan kayak demam.
Jadi kalau ada orang demam, nggak perlu minum paracetamol, cuma minum air putih, tidur, cukup istirahat, bisa membaik, bagus gitu. Tapi kalau misalnya udah 3 hari ya, kalau misalnya teman-teman ke dokter gitu ya, saya demam 3 hari, pasti dokter udah langsung bilang, oh harus cek darah misalnya, harus cari akarnya di mana. Nah, ketika cemas itu berlebihan dan kita cek akarnya di mana, misalnya akarnya adalah trauma, maka penanganan psikoterapi yang diberikan alurnya menggunakan alur penanganan trauma. Ya, yang mana kalau traumanya nanti membaik, otomatis cemasnya akan menghilang gitu. Jadi kalau misalnya tadi saya lihat beberapa pertanyaan, apakah cemas itu bisa sembuh apa enggak? Ya nggak boleh nggak ada gitu. Emang cemas itu harus ada. Jadi kalau bisa bayangin kalau tubuh kita tidak punya alarm, maka kita akan kembali badannya udah dewasa, tapi mentalitinya masih sama seperti anak-anak yang kita tidak tahu kapan itu bahaya, kapan yang kita harus lebih hati-hati gitu. Jadi memang cemas itu diharuskan ada gitu. Tapi memang kalau itu sudah menjadi satu gangguan, ya kita harus eh, treat ya, kita harus obati begitu. Begitu Dokter Lois, Dokter Niko kalau dari saya. Baik. Berarti kita semua sama-sama pejuang untuk sembuh dari cemas, tapi tidak boleh tidak punya cemas ya, Bu ya. Ini nggak boleh, nggak boleh. Nggak Baik, boleh baik. nggak cemas. Nggak Bukan boleh nggak boleh nggak nggak cemas. cemas, tapi lebih kepada cemas itu sesuatu nature yang bakal datang ke kita sebagai kayak aba-aba gitu. Baik, sebenarnya ada beberapa pertanyaan, baik dari YouTube maupun dari eh, Zoom kita ini nih, Hmm. Dokter Niko dan Bu Tina. Mungkin ini beberapa dari pasien dokter dan ibu sendiri. Mm-mm. Mungkin saya tidak menyebutkan namanya lebih baik kali ya, Boleh, boleh. agak tidak enak gitu. Nah, mereka ini banyak ada beberapa survivor, seperti dia, contohnya dia adalah survivor dari seperti apa ya nih ya, dia tidak menjelaskan detail apa, tapi dia mengidap kecemasan di mana anger manajemennya itu jelek sekali. Dan karena ini pertanyaan tidak disebutkan nama nama penulisnya, jadi saya merangkai sepertinya ini adalah pertanyaan dari beliau juga. Jadi sejelek apa sih sebenarnya anger manajemennya dia? Dia pernah sampai melempar silet. Nah, dan sepertinya sambungan ceritanya adalah semua ini terjadi karena dia sering dibully dan social rejection. Mm-mm. Dan ada kasus lain lagi, dia adalah bipolar survivor, Dok, Mm-mm. sejak tahun 2020. Dan memang saat ini hingga dari tahun 2020 itu hingga saat ini dia memang masih di bawah penanganan psikiater. Mm-mm. Nah, mereka berdua nih bertanya nih gimana supaya mereka bisa terkadang di saat pemicu kecemasan mereka datang, mereka timbul lagi nih rasa cemasnya. Saya kurang tahu ya gejala-gejala yang kedua pertanyaan ini yang mereka rasakan ya dok. Tapi mereka bertanya gimana nih supaya mereka bisa coping mekanismenya itu bisa berjalan dengan baik. Jadi tidak serta-merta mereka meluap emosinya atau mereka justru jadi sedih berlebih. Ini ada pertanyaan beberapa model pertanyaan dari sepertinya pasien ya dok. Bu, silakan dari dokter atau dari Bu Tina duluan yang menjawab. Dari saya deh dulu. Baik. Hmm, kita tahu bahwa akarnya anger. Nah, tadi kan saya sebut nih, siapa yang suka mudah emosional, ya. Emosional di sini adalah anger atau sedih gitu ya. Akarnya adalah perasaan takut. Ya, perasaan takut yang tidak dapat dibendung, maka dia muncul dalam bentuk ekspresi, bisa dalam bentuk ngomel-ngomel, bisa bentuk dalam mudah tersinggung, bisa bentuk sedih begitu ya. Jadi perlu dikorek lebih dalam. Kira-kira apa yang membuat dia merasa takut atau cemas? Yang sering kali terjadi itu adalah bahkan sampai ke hal-hal yang kita nggak kepikiran, misalnya takut ditinggal hanya karena mungkin pada saat kecil mama atau papa eh, kerja gitu terus nggak pernah nemenin dia misalnya gitu dan itu membekas gitu di masa kecilnya sehingga sekarang kalau misal pacarnya selalu di teks nggak boleh lepas begitu ya itu kalau misalnya lepas dia marah-marah gitu tidak terkontrol gitu nah itu kan kita mesti cari akarnya sampai di mana gitu dan kalau misal perilaku agresinya ini sudah sampai melampaui batas
biasanya saya minta tolong dokter Niko. Karena apa? Karena kalau tadi saya sambungkan dengan penjelasan dokter Niko, di otaknya tuh udah dysregulated sekali. Jadi udah kacau sekali. Jadi orang ngomong apa, iya-iya aja, tapi besok tetap terjadi lagi. Nah, kalau udah terjadi begini, ini nih yang sering kali pasien-pasien saya bilang, saya udah terapi berkali-kali, udah ganti-ganti psikolog, ganti-ganti psikiater, nggak sembuh-sembuh gitu. Ya karena apa ya, timing pemberiannya tuh nggak pas. Yang pas tuh adalah sambil minum obat, sambil terapi, obat terapi, 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 obat turun, 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 pola perilakunya jadi, obatnya stop, disitulah titik dalam tanda kutip kesembuhan yang kita harapkan. Gitu ya. Jadi sembuh bukan berarti 100% nggak akan datang lagi, tapi lebih kepada dia punya new skill. Dan obat udah pelan-pelan diturunin. Gitu sih. Mungkin dok ada tambahan dok? Baik, terima kasih. Jadi memang proses perjalanan itu bukan suatu hal yang mudah. Biasanya sih Hmm. saya selalu sampaikan kita berangkat dari pulih dulu. Kita pulih itu ditandai dari keseharian kita itu bisa dijalanin dengan enak, perasaan kita bisa kita jaga dengan baik, kita bisa berfungsi dengan enak, berfungsi dalam arti aktivitas kita bisa tetap produktif kembali. Karena ya life must go on, kita tetap harus jalanin hidup, pekerjaan tetap harus dikerjain, tapi kita bisa menghandle semua situasi dengan enak. Jadi ketika kita lagi proses pemulihan, kita butuh waktu, ya jalanilah waktu pemulihan itu dengan baik, karena mendeveloping new skills itu juga belum tentu sama speednya setiap orang. Pace-nya bisa berbeda. Ada orang yang mungkin cepat, ada orang yang juga prosesnya lebih lambat karena berbagai faktor. Apakah dari masa lalu dia pernah mengalami hal yang nggak enak sehingga skill yang baru ini dia jadi ragu-ragu, dia belum cukup percaya diri untuk dicoba, untuk dia experience pengalaman baru. Nah, itu yang kadang-kadang juga menghambat. Tapi nggak apa-apa, dengan Bapak Ibu Sobat Healthcare datang dan mencoba untuk mencari bantuan, menurut saya itu sudah awal yang baik. Karena itu sudah ada kesadaran, dan kesadaran untuk menjadi lebih baik ini biasanya sangat penting untuk mendukung pemulihan. Dengan kita sadar apa yang kita perlu perbaiki, kita punya kemarahan yang perlu kita jaga, artinya kan minimal kita sadar. Kalau kita marah-marah, kita membahayakan sekitar kita mencoba untuk mengubah ketimbang orangnya nggak menyadari kalau dia bisa membuat masalah untuk orang sekitar. Nah, setidaknya dengan awareness, dengan kesadaran untuk berubah, moga-moga bisa mengiringi perjalanan pemulihannya dengan enak. Baik, baik. Ini complicated ya, kasus case by case gitu ya. Kalau misalnya kita Betul. di dunia kedokteran. Baik, tadi ada info yang disampaikan oleh tim klinik terkait ada brain mapping, ada neurofeedback. Mungkin beberapa, bahkan mungkin banyak sobat healthcare yang belum tahu nih tentang apa itu brain mapping dan apa itu neurofeedback. Mungkin Bu Christina atau Dr. Nicholas bisa menjelaskan eh, apa sih yang kita maksud dengan brain mapping dan seperti apa sih treatment neurofeedback ini, Dok? Jadi mungkin dokter-dokter, mungkin audiens kita nih ada juga dokter-dokter yang mereka masih bingung-bingung nih. Kapan mereka merujuk pasiennya untuk dilakukan brain mapping. Nah, seperti itu juga bisa disampaikan untuk lebih jelasnya. Silakan Bu Tina duluan. Oke. Em, Tadi kan Dokter Niko sebut ada neuromodulasi begitu ya. Artinya adalah penanganan selama ini yang kita berikan, yang konvensional adalah konseling, terapi gitu ya, datang ke klinik begitu ya, atau enggak pakai obat. Nah, ternyata penelitian kebelakangan ini justru memberikan apa ya, opsi baru bahwa kita juga bisa melihat profil gelombang otak kita. Jadi kita lihat dari brain mapping tuh ibaratnya kalau ini uh, gelombang otaknya difoto gitu. Jadi nanti akan ada kabel-kabel yang ditempel di kepala, terus nanti direkam. Kita mau lihat aktivitas otak ini. Nah, tadi kan Dokter Niko bilang ada nih konektivitas kayak ibaratnya kabel lah di kepala begitu ya. Konektivitasnya gimana nih? Nah, nanti dari brain map akan kelihatan seberapa banyak. Atau kalau Bapak Ibu di sini yang punya anak-anak misalnya dengan kesulitan belajar atau hambatan akademik, kita juga bisa lihat. Jadi bukan hanya kebanyakan,
terlalu sedikit juga bisa kita lihat bahwa, oh ini kok banyak gelombang lambatnya, pantas saja setiap kali diajarin nangkepnya susah gitu. Atau misalnya kalau lagi kuliah kok orang ngomong apa aku susah paham begitu ya. Itu jangan-jangan gelombang lambatnya lebih dominan. Sehingga nanti dari brain mapping kita akan lihat bisa membedakan ini cenderung ke cemas atau ke ADHD atau masalah tumbuh kembang atau mungkin ada masalah area otak lainnya gitu ya. Itu brain mapping. Nah, sedangkan neurofeedback itu semacam latihan supaya neurons ini tuh apa ya? Stabil. Jadi yang tadinya konektivitasnya sedikit kita stimulasi supaya banyakkan sedikit, tapi kalau terlalu banyak, wah ini nggak boleh terlalu banyak nih. Apa kita apa ya kita latih jangan terlalu banyak, jangan terlalu banyak mikirin yang lain-lain nih. Kamu akan fokus di satu titik. Begitu. Nah ini juga bisa menjadi opsi teman-teman ketika tidak nyaman menggunakan obat. Ya, tapi kita mesti eh, fair bahwa penanganan menggunakan obat akan memberikan hasil yang lebih instan. Ya, meskipun tidak bisa long term use, tapi dia lebih lebih cepat gitu. Sedangkan kalau neurofeedback dia akan lebih memakan waktu. Biar bagaimanapun proses terapi akan lebih memakan waktu daripada medications gitu. Yap, sampai begitu. Baik, kayaknya sih saya nggak banyak yang bisa ditambahkan. Mungkin lebih mengingatkan ke prinsip karena memang neurofeedback, brain mapping kan jadi pemeriksaannya ya. Jadi neurofeedback lebih kepada ketindakannya. Jadi ini memang merupakan salah satu modalitas yang terus dikembangkan di zaman saat ini. Mm-mm. Prinsipnya sih sederhananya kita ngebayangin kayak nge-gym. Kita mau bentuk badan bagus, mau tubuh sehat, itu nggak bisa di dalam satu kali olahraga selesai. Nah, ibaratnya seperti itu. Yang dilatih adalah kemampuan otak kita, yang tadi itu gelombang-gelombangnya atau aktivitas otaknya, apakah mau kita turunkan ataukah kita tingkatkan, itu yang sedang kita coba di dalam proses neurofeedback. Mm-mm. Dengan harapan ketika gelombang otak itu bisa menjadi lebih baik, manifestasi kepada perilaku ataupun emosinya tuh maupun pikirannya bisa jadi lebih baik juga. Cuma memang respon untuk setiap orang mungkin akan berbeda. Mungkin ada orang yang bisa berespon, dia cocok, dia nyaman. Ada juga yang mungkin lebih cocok misalnya dengan terapi ataupun lebih cocok dengan obat. Nah, itu yang memang kembali ke respon ataupun kebutuhan individu masing-masing. Dok, Mungkin itu, izin Dok. dok, mungkin ditambahkan TMS biar maksudnya teman-teman yang di sini bisa apa ya punya opsi lain gitu. Karena kan ada, saya paham juga ada beberapa kondisi cemas gitu yang maksudnya levelnya juga udah berat, artinya treatmentnya udah bertahun-tahun, terus kok kayaknya eh, mereka belum merasa lebih baik gitu dok. Iya, jadi kalau TMS juga kita melihat protokol yang ada. Jadi di luar negeri sih sebetulnya yang juga sudah cukup banyak penelitiannya adalah mereka melihat area otak mana sih yang kira-kira kalau kita berikan gelombang magnetik itu, jadi di kepala nanti akan ada alat yang dipasang, bukan dipasang, didekatkan supaya gelombang otaknya itu bisa bekerja dengan lebih baik harapannya sehingga bisa menstimulasi kerja otak, jadinya otaknya itu bisa lebih stabil. Prinsipnya sih sederhananya seperti itu. Jadi karena itu prinsipnya adalah bentuk rangsangan, jadi mirip juga dengan neurofeedback biasanya bersesi-sesi ya. Jadinya nggak Hmm. sekali datang atau misalnya nggak dalam jangka waktu lama, bukan 1 bulan sekali, tapi biasanya cukup rutin. Jadi sama seperti nge-gym. Untuk Hmm. membangun otot perlu cukup rutin untuk dilatih ototnya. Nah, untuk melatih otak kita untuk punya gelombang atau punya aktivitas yang lebih adaptif, yang lebih baik, nah itu pun juga perlu prosesnya rutin supaya dengan harapan kita bisa ngebentuk jalur-jalur yang lebih enak nantinya. Hmm. Sederhananya sih seperti itu. Jadi kembali lagi ke respon masing-masing. Jadi ada orang yang mungkin cocok, ada orang yang mungkin kurang cocok atau mungkin nggak nyaman dalam proses menjalani terapinya. Baik, baik. Terima kasih untuk info tentang brand mapping dan neurofeedbacknya. Ini suatu penyegaran. Mana tahu mungkin ada rekan kita, kolega kita yang mengikuti webinar kali ini, mereka lupa-lupa ingat gitu. Ini terapi seperti apa? Saya menegakkannya diagnosa ini kayak masih abu-abu. Mereka bisa mengunjungi klinik kita, begitu ya, Bu Tina dan Dokter Tiko. Baik, kalau begitu. Jadi kita masih ada momen untuk menjawab pertanyaan sebentar ya, Jonathan. Ini banyak Tuh, sekali. silakan. Saya coba. Rata-rata memang
audiens kita adalah penderita cemas yang mungkin mereka tidak sadari, tapi sebagian besar juga menyadari sehingga timbul psikosomatis atau seperti tadi ada GERD ataupun ada hipertensi yang dia rasakan atau malah ada yang cabut-cabut rambut tadi sepertinya yang saya baca. Nah, untuk memilah lebih lanjut nih, sebelum kita ke pertanyaan terakhir, ada pertanyaan seperti ini, Dok, Bu Tina. Apa perbedaan cemas dan fobia? Dan apa bedanya dengan depresi? Apakah ketiga gejala ini akan mengarahkan kepada kita untuk overthinking terhadap hal-hal sepele yang terjadi dalam hidup kita? Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Rai Juliani juga, dan ada yang sepertinya tadi ada yang dari YouTube juga, seperti itu. Mungkin jawaban singkat dari Ibu Tina, silakan. Baik. Em, jadi cemas itu tuh suka ini ya berteman ya. Cemas itu bestie, bestinya si depresi, bestinya si ini, si gangguan interaksi sosial gitu ya. Jadi dia tuh suka banget temenan sama ini, sama kondisi lainnya. Sehingga seringkali memang kita nggak bisa bilang, oh cemas-cemas saja. Biasanya memang temannya banyak gitu. Jadi takut itu memang dalam bagian cemas. Tapi sebenarnya tadi kita udah udah share ya bahwa perbedaannya tuh apa aja. Jadi intinya kalau misalnya cemasnya itu sudah sampai mengganggu keseharian dan dia muncul tanpa sebab yang jelas, itu sudah termasuk gangguan cemas, buru-buru konsul. Jadi jangan tunggu sampai dia meledak gitu ya. Sedangkan kalau misalnya takut, sekedar takut dan kita masih bisa mengantisipasi itu, kita masih bisa berhati-hati dan tidak mengganggu keseharian kita, itu masih takut biasa nggak masalah. Sedangkan fobia adalah keluarga dari cemas. Ya, turunan dari cemas. Oke, jadi kalau misalnya tadi saya bilang sebenarnya cemas itu sangat luas sekali. Jadi ada gangguan cemas umum ya, terus ada fobia, terus nanti ada misalnya social fobia atau social anxiety begitu ya. Itu semua temenan satu keluarga gitu ya. Tapi akarnya ujung-ujungnya kalau nanti ke dokter Niko ujung-ujungnya satu ya dok. Anti cemas juga ya dok. Apa gimana dok? Iya, betul Bu Tina. Jadi kita juga ngeliat sih apa yang menjadi keluhan yang paling sering dialami oleh individu tersebut. Jadi kadang-kadang memang agak susah dibedakan atau kadang-kadang terlalu sering dialamin bersama. Jadi kalau cemas itu kan perasaan kita nggak tenang, perasaan kita gelisah, kita rasanya nervous, rasa gugup gitu ya. Kalau depresi memang cenderung ke suasana perasaan yang cenderung sedih, mellow, jadi bahasa Inggrisnya feeling blue gitu bahasa zaman sekarangnya. Jadi ngerasanya sedih, jadi kita seringnya nggak semangat. Kita sering nggak semangat, kita jadinya cepat capek, dan kadang-kadang jadi putus asa. Nah, jadi memang sedikit berbeda sih antara cemas dan depresi. Tapi karena kadang-kadang dirasakan sering bareng-bareng, ya jadi sering ditemukan bareng. Misalnya, makanya tadi dikatakan bestie ya, kadang-kadang bisa muncul. Tapi kita ngelihat lagi nih, yang dominan sebenarnya yang mana. Apakah dia dominannya dia sedihnya kah? Atau dominannya cemasnya? Nah, memang cemas itu kan sebenarnya alarm dari tubuh kita. Nah, alarm ini bisa nyala di berbagai situasi, termasuk saat fobia. Jadi, fobia itu kondisi yang rasa cemas yang tinggi itu muncul kalau kita berhadapan dengan suatu situasi yang sebenarnya nggak begitu bahaya. Nah, jadi kalau nggak salah kita juga ada ya, Dr. Lois ya, artikel tentang fobia nih. Nanti mungkin para sobat healthcare bisa juga melihat website kita, ada salah satu artikel yang tentang fobia, mungkin bisa dibaca lebih lanjut di sana. Jadi memang di dalam fobia itu sebenarnya buat orang-orang itu santai aja, chill aja, bukan suatu masalah besar. Tapi buat orang ini dia akan menghadapi dengan penuh ketegangan tinggi. Jadi balik-balik cemas juga. Termasuk juga kayak tadi tuh cabut-cabut rambut atau mengulang-mengulang sesuatu. Kok jadi kayak orang OCD ya? Cuci-cuci berulang, beres-beres berulang, periksa berulang. Karena dia punya rasa cemas, rasa khawatir yang tinggi. Nah, basicnya juga datang dari perasaan nggak tenangnya itu. Termasuk juga ketika kita mungkin lagi mengingat
pengalaman yang gak enak di masa lalu sehingga kita jadi deg-degan, kita jadi apa rasa cemasnya tinggi, rasa nggak tenang dan akhirnya gelisah terus. Nah itu juga bisa kok muncul. Jadi variasinya itu bisa cukup banyak kalau untuk cemas. Jadi kita akan menyesuaikan juga untuk treatmentnya dan dari segi obat maupun dari segi psikoterapi kita akan menyesuaikan dengan kebutuhan dan goals yang mau kita capai. Jadi goals ini yang menjadi kata kunci penting ya Bu Tina ya. Jadi apa yang kita mau capai bersama dengan klien kita, apakah dia pengen bisa ngadepin hal yang dia takutin, ataukah dia pengen ngembangin diri dalam hal tertentu. Nah ini yang kita jalani bersama. Mungkin gitu Dokter Lois yang bisa saya bagikan. Baik, jadi ini mereka memang sebenarnya sohib, saudara, dan keluarga sepertinya ya. Baik, ini dari tadi kan kita membahas saya cemas, seperti itu ya. Dan saya cemas, terjadi sekian banyak keluhan yang dalam tubuh saya. Nah, sekarang ada pertanyaan nih dok. Eh, saya khususkan ini untuk Dokter Nicholas. Eh, siang dok, karena dia nyebutnya dok ya, bukan ibu di Ibu Tina, maaf ya. Ini pertanyaan dari kanal YouTube kita, dari Bapak atau Ibu Seka Pugala. Siang dok, bagaimana cara menghadapi generasi sandwich yang notabene punya beban mentalis dan menyebarkan toksik ke lingkungan sekitar? Berarti kalau saya tangkap nih ya dok, si Bapak atau Ibu Pugala ini lumayan merasa terganggu nih sama anak-anak yang katanya lebih kecenderungan kecemasannya lebih banyak daripada kita-kita generasi yang udah lebih old gitu ya dok. Mungkin bagaimana dokter kita menanggapin bisa ngasih saran untuk audiens kita yang cara dia menghadapi orang-orang yang cemas itu sendiri supaya dia juga nggak ikutan kena toksik kecemasan ini sendiri. Baik, nanti mungkin bisa ditambahkan juga ya sama Bu Tina, mungkin punya pengalaman tersendiri dengan situasi ini. Jadi secara sederhana mungkin saya singkat, jadi bagaimana kita menyikapi ya atau bersikap dari orang sudut pandang orang ketiga nih atau orang luar terhadap orang yang memang lagi stres karena ada di posisi sandwich generation yang sekarang kita tahu bebannya tinggi dan situasi lingkungan sosial sekarang maupun ekonomi itu juga lagi kondisi yang gak baik-baik aja gitu dan bukan lagi kondisi yang mudah untuk dilalui. Jadi seringkali menjadi stresor buat orang lain. Nah, jadi bagaimana sih sikap kita sebagai orang sekitar? Nah, kita juga perlu nginget dulu nih posisi kita mau jadi apa. Apakah kita mau menjadi pendengar, kita mau menjadi supporter, ataukah kita mau cukup ngeliat aja orang ini punya perilaku seperti ini atau mau menempatkan diri sebagai posisi yang mana itu kita perlu menempatkan diri dulu baru kita bisa tahu langkah berikutnya. Kalau memang kita ingin menjadi pihak yang mensupport ataupun membantu, biasanya sih diawali dengan mencoba untuk buka telinga lebar-lebar untuk mendengarkan dulu. Karena bisa aja orang itu cuma sekedar ngeluh, sekedar ngomel, tapi dia juga tahu dia harus menghadapi semua itu dan belum tentu dia membutuhkan tambahan-tambahan nasihat yang akhirnya bikin dia makin pusing. Nah, jadi sebaiknya dalam menyikapi orang lain dari sisi orang perspektif orang ketiga dari orang tersebut, kita lebih baik tentukan kita posisinya mau di mana, apa yang mau kita lakukan, dan kita juga mesti tahu batasan diri. Sejauh mana kita boleh mengintervensi, sejauh mana kita bisa membantu, supaya kita juga nggak overwhelmed dengan, kok kita udah gini-gini-gini, dia tetap nggak bisa ya, kok dia tetap begini, kok dia tetap begitu. Jadi kita perlu punya batasan diri dulu. Dengan batasan diri ini, yang akan membantu kita menentukan langkah target yang bisa kita capai apa, supaya kita bisa menolong atau kita cuma membantu mendengarkan aja atau mau opsi yang lain. Nah, itu mungkin kembali ke individunya masing-masing. Jadinya biar nggak overwhelm, terlalu stres ngadepinnya atau terlalu bingung gitu. Mungkin Bu Tina bisa menambahkan. Em, sebenarnya setuju sih sama dokter Niko, rasanya nggak banyak yang bisa ditambahkan juga ya. Cuman kalau misalnya mudah-mudahan Pak atau Ibu yang bertanya, kami tidak salah menangkap, menginterpretasikan pertanyaan Bapak Ibu ya. Eh, kalau misalnya saya baca pertanyaannya, biasanya model-model orang seperti ini adalah yang
wadah apa ya, kapasitas dia yang untuk menerima keluhan orang juga nggak kuat-kuat banget, sehingga ibaratnya adalah lu jangan cerita sama gue dah, kalau lu cerita sama gue jadi ikutan cemas nih gitu ya. Itu kenapa tadi dokter Niko bilang ada baiknya punya boundaries ya, jadi batasan. Saya tahu kamu stres ya, tapi saya tahu stres kamu sebenarnya tidak berdampak pada saya, begitu ya. Jadi benar, yang pertama saya setuju bahwa ya kalau bisa, kalau Anda siap mendengarkan silahkan dengarkan. Tapi kalau Anda tidak siap dengarkan, boleh cari orang lain, set. Nih, lu ngomong sama nih orang aja. Atau enggak, mungkin seeking for profesional, atau mungkin tunggu timing yang pas buat kita menjadi pendengar tersebut. Karena tentunya kita juga nggak mau, apa ya, nambah orang jadi cemas. Tadinya yang cemas si A, karena si B cuma ngedengerin, si B jadi ikutan cemas gitu ya. Ini juga sering kali nih terjadi di pasien-pasien kita gitu ya. Jadinya apa? Dua orang cemas gitu. Yang tadinya yang berobat mesti satu, ini jadi dua orang. Jangan sampai itu terjadi gitu ya. Jadi set boundaries. Kalau misalnya memang kita nggak siap, kita sendiri juga lagi stres, ya kita bilang bahwa kayaknya gue belum bisa dengerin lo. Jadi gue mesti apa ya, cari bantuan lain. Atau mungkin lo mau gue kenalin ke ini tempat yang dimana ada psikolog atau psikiaternya begitu. Baik, baik. Dengan terjawabnya pertanyaan yang terakhir, saya harapkan closing statement dari Dokter Nicholas dulu. Mungkin waktunya hanya 30 detik, dokter. Wah, Supaya tidak membuat baik. cemas orang lain yang sudah mulai lapar mungkin, dok. Baik, Terlalu baik. excited ini pertanyaannya dan narasumber kita juga menjelaskannya lumayan. Silakan, dokter. Oke, paling titipan pesan saya, semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat, khususnya dalam kita memahami dengan gangguan cemas itu sendiri. Jadi gangguan cemas ini memang suatu kondisi yang nggak nyaman, suatu kondisi real yang dialami oleh seseorang yang mengalami tersebut, dan memang perlu dibantu untuk diintervensi, supaya ke depannya dia bisa lebih adaptif dan dia bisa lebih baik dalam menyikapi situasi yang ada. Namun, kita perlu ingat, kita mungkin hidup di lingkungan budaya yang belum cukup 100% bisa menerima mental health. Jadi, kembali mempertimbangkan kebutuhan diri kita sendiri. Karena berobat itu untuk diri kita sendiri, konsultasi untuk diri kita sendiri, untuk kedepannya kita bisa lebih baik. Itu titipan pesan saya. Karena stigma masih sering menjadi masalah dan menjadi hambatan. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, jangan ini, jangan itu. Silahkan pertimbangkan dengan yang baik. Sekian, Dr. Baik. Lois. Terima kasih, Dokter Niko. Sekarang Bu Tina. Sama, Bu, cuma 30 detik. Sebenarnya tadi dokter Niko udah pas banget sih apa closingnya ya. Cuman kalau dari saya mesti tetap remind lagi ke teman-teman bahwa nggak ada yang abadi ya. Jadi mau cemas, senang, sedih, mereka akan datang dan pergi ya. Termasuk cemas tuh, cemas juga akan datang dan pergi. Jadi tangani perasaan kita, termasuk cemas kita dengan bijak dan sesuai ya. Dan pertolongan itu akan selalu ada. Perkara mau disamperin apa enggak. Ya, oke, thank you Dokter Loi, Dokter Niko. Oke, Baik. mungkin sekian dari itu Dr. Lois, Bu Tina, juga Dr. Nicholas. Jadi biasanya kita di akhir webinar itu ada jargon, yaitu nanti saat hitungan ketiga boleh kita ucapkan bersama-sama, yaitu healthy lifestyle starts here. Oke, Baik. oke. Jadi kayak ada apa-apa, jadi kayak healthy lifestyle starts here. Oke, Baik. itu oke jargon kita. Oke, hitungan ketiga kita sebutkan bersama-sama. Oke, satu, dua, tiga. Healthy 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 lifestyle lifestyle start start here. starts here. Hadir. here. Terima Oke, kasih. Terima terima kasih banyak untuk kasih. Bapak Ibu sekalian, Sobat Health dimanapun berada. Saya Jonathan pamit undur diri, Dr. Lois juga. Sampai bertemu di webinar Health Talk selanjutnya. See Terima you. kasih.